So we're going to offer a scholarship to Danny Daffer, and we're looking forward to him bringing it in. So congratulations. See. Let's go podcast sama di Brothers. Gimana nih rasanya menjadi orang pertama ya yang keterima beasiswa UFC Performance Institute di Shanghai nanti? Kalau orang abis menang fight itu kayak wah semua dunia itu milik kita. Oh, gimana? Ditambah lagi Bang JK Saragi, ya kan, menang KO bagus banget kan, sampai lolos di UFC itu jadi bensin betul dong buat kita pengen benar-benar wah ini bisa, level ini bisa. Selamat datang di podcast One Pride MMA. Temanya hari ini spesial karena kita akan membahas salah dua dari putra terbaik bangsa yang mendapatkan beasiswa ke UFC Performance Institute Shanghai. Please welcome Denny Daffa dan Denny Arif. Terima kasih ya, ini pada yang nonton ada 1.000 orang, kita di Bengkulu ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, di sini saya juga mau jelasin sedikit ya panggilan akrab biar nggak ketukar. Denny Arif biasa dipanggil akrabnya Boy, dan Denny Daffa dipanggil akrabnya tuh Ii. Jadi kita nanti mungkin nggak pakai Denny Daffa dan Denny Arif ketika ngobrol, jadi itu panggilannya. Oke, pertanyaan pertama buat Ii dulu. Oke. Gimana nih rasanya menjadi orang pertama ya yang keterima beasiswa UFC Performance Institute di Shanghai nanti? Bingung sih mau rasanya gimana. Ya senang, pasti senang. Nggak mungkin munafik lah bilang nggak senang kan. Ya cuman berpikir aja sekarang harus maksimal, udah dikasih jalan, hajar semuanya habis-habisan, berjuang sepenuh hati, all in. All in. Kalau Bang Boy gimana? Seperti yang kita tahu Bang, UFCPI ini tidak hanya tentang MMA, tapi olahraga secara umum. Dia salah satu tempat terbaik di dunia, dan tidak semua orang punya kesempatan masuk ke sana. Sedangkan jadi nggak segampang kita bayar latihan di sana, member di sana nggak. Orang Cina sulit untuk ke sana emang. Dan ini kesempatan besar buat kami, selain kebanggaan. Bukan hanya buat kami berdua yang berangkat ke sana, bahkan ini buat daerah kami, juga camp kami. Karena nanti apapun yang kami terima di sana, insya Allah akan kami bawa ke sini. Jadi kami akan bersungguh-sungguh dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Mantap, itu dia membawa daerah Bengkulu pastinya ya, Indonesia bangga, apalagi Bengkulu. Nah ini juga kita lagi di Bengkulu nih. Ini kita lagi di Bengkulu, podcast spesial. Kita juga membuat beberapa tayangan lah, dokumenter, nanti kalian harus nonton soal Denny Brothers ini. Nah selanjutnya, ini kan cerita mendapatkan informasi beasiswa beda-beda nih. Mungkin kalau Ii dulu tuh ceritanya gimana? Denny dapat dulu. Ceritanya kan gini nih, di OP88 apa? Jadi kan sebelum kita fight kan udah ada di Instagram itu Forrest Griffin apa? Dia bilang bagi fighter terbaik akan kita bawa ke PI gini bla bla bla, itulah. Tapi terus terang nggak mikir ke sana. Mikirnya cuman fight rapi menang, udah itu aja. Tahu main lah bla 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 bla, berjalan menang. Tahu-tahu lanjut lagi ngurusin kakak kan, main juga corner juga bla bla bla, 2 kemenangan untuk Indonesia pada malam itu kan. Tahu-tahu pas akhir-akhir ini disebutlah Denny Daffa ini UFCPI bla 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 sebagainya. Suruh naik, wah kaget, udah naik, itulah ceritanya dibilangin. Nah ini bakal masuk tim PI, sebagainya. Nah itu rasanya gimana ya? Soalnya gini, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah bertanding, itu kalau menang tanding kan rasanya itu paling seneng di dunia, betul kan? Nah Denny Daffa nih udah menang tanding. Waktu itu kemenangan pertama untuk Indonesia di One Pride 88, kalau nggak salah di bulan November ya. November. Lawan China, habis itu dapat beasiswa. Itu rasanya gimana? Double senang. Kalau ya betul lah kata Bang Zata kan, kalau orang habis menang fight itu kayak
wah semua dunia itu milik kita. Oh, Wih. gimana? Apalagi tambah itu, nah sering bilang dapat lagi. Tapi ya walaupun kita senang, ini ya resiko gede, ya pengorbanan gede, ya UFC namanya kan UFC. Kalau udah berurusan sama UFC harus maksimal, jadi harus langsung mikir kan. Ini nggak bisa main-main, habis-habisan. Soalnya banyak juga yang pertaruhan kan dari karir, terus juga kita ada pengorbanan ya kan, ada yang ditinggalin, dengan orang tua, keluarga, ya harus sepadan lah hasilnya nanti. Malamnya bisa tidur nggak tuh? Malam habis fight. Iya, kan udah habis menang, dapat pengumuman, biasa susah tidur tuh. Betul. Tapi Tidur aja. tiap habis fight, saya ini pribadi ya, saya orangnya lama tidurnya kalau habis fight. Apa keluar makan sendiri lah, makan dulu lah, inilah ya normal seperti biasanya lah. Cuman lu pikir lagi, pasti ada pikiran lah, PI. Euforia banget ya hati ya. Gitulah cerita kira-kira. Kalau dibilang nggak happy, munafik nggak happy. Let's go. Sekarang gantian. Bang Boy ini Denny Arif cerita berbeda soalnya. Boleh diceritakan waktu keterima tuh gimana prosesnya? Saya pada malam itu ternyata bagi penonton yang belum tahu itu belum ada pengumuman kan? Belum ada. Nah terus gimana tuh? Jadi betul kata Denny Java tadi. Sebelum fight kan kita ada video dari Forest Griffin yang bilang kalau siapa yang menang di fight ini nanti berpeluang untuk masuk ke UFCPI. Wow, itu jadi motivasi buat kita loh. Ya. Tambah semangat. Di fight, saya tipe orang yang di fight tidak mau membebankan pikiran saya. Jadi saya nggak mau mikir yang aneh. Saya hanya fokus di fight. Hasil akhir saya serahkan sama Tuhan. Setelah fight, saya sempat lupa bahwa ada UFCPI tadi. Terus ada pengumuman dan tidak fight disebut. Saya tidak disebut. Ya kan? Kita secara dewasa kita berpikir kan, mungkin ini bukan rezeki kita. Ya. Tapi dalam hati kecil saya sebenarnya ada perasaan. Mungkin nanti. Saya nggak tahu jalannya di mana, tapi mungkin nanti ada di hati kecil saya. Sampai pada waktu itu di rumah orang tua, papa saya sudah duluan dapat informasi bahwa saya masuk juga ke UFCPI. Waktu itu juga dikasih tahu bahwa saya juga masuk ke UFCPI. Dalam hati saya benar, gitu. Saya senang, masih senang, cuman oh benar apa yang saya bilang selama ini. Nah itu berarti ketika di rumah orang tua kan udah balik dari Jakarta ya setelah pertandingan itu H plus berapa? Udah lupa Bang. Udah lupa ya? Mungkin dia orang tua juga dikasih tahunya bukan hari itu, sebelum-sebelumnya, cuman ketemunya di hari itu. Cuman dalam hati saya, oh sudah benar berarti yang saya pikir selama ini. Malamnya gimana? Bisa tidur? Sama juga? Tetap bisa tidur, karena memang sudah ada perasaan sebelumnya. Saya nggak tahu dari mana jalannya, tapi ada perasaan, nggak tahu itu. Mungkin memang udah dari sananya mungkin. Kita ada alam. Ya. Firasat manusia. Benar. Manusia. Firasat manusia. Nah, ini kan mungkin teman-teman dengar, wah ini dapat prestasi, dapat dengan CPI. Kadang-kadang orang tahu hasil. Ya. Nah, sekarang kita mau bicara proses dari nol. Yang orang nggak tahu suka dukanya, apa yang kalian lakukan. Mungkin menurut saya kan sesuatu yang mungkin kalian bisa lihat, tapi orang lain tuh nggak bisa lihat ketika menjalankan. Soalnya sangat berat kan, pasti. Boleh diceritain nggak? Mungkin dari Bang Boy dulu perjalanannya tuh pertama kali memulai itu gimana sih? Kalau saya dari awal mengenal bela diri dari kecil, karena papa saya juga sebagai praktisi MMA pertama yang dari Sumatera yang ikut pertandingan. Dan jadi dari kecil memang hari-harinya udah gak jauh dari MMA. Latihan di MMA udah lama, terus pertama kali terjun ke MMA profesional tuh habis masuk kuliah di Muhammad MMA waktu itu karena ini dunia yang saya sukai, Pak. Jadi yang saya pikirkan hanya sukanya. Kalau dibilang ada dukanya pasti ada. Kalau saya mau memikirkan dukanya pasti semua hal bisa saya jadikan duka. Ini kurang, itu kurang, cuma karena ini dunia yang saya cintai dan saya bukan tipe orang yang suka mengeluh. Jadi saya bingung kalau ditanya dukanya di mana. Karena bagi saya itu bukan duka, tapi itu salah satu bagian dari perjuangan. Begitu, Pak. Sampai detik ini saya juga nggak pikir kekurangan itu duka enggak. Proses yang harus dijalanin ya. Proses, betul Bang.
Nah itu mungkin bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak Danny Brothers gitu, kalian harus punya bayangan bahwa duka atau obstacle ya, Iya, benar. rintangan itu sesuatu yang harus dilewatin gitu, Iya. jadi biasa aja. Betul Bang. Lanjut. Tadi kan sampai start fight berarti waktu kuliah ya? Wah, kalau fighting dari amatir saya, dari kelas mau masuk SMA, libur antara jeda SMP ke SMA. Ya. Itu pertama kali fight amatir, terjun profesional pertama kali waktu kuliah. Amatirnya itu di disiplin apa aja, Bang? Pernah di Wushu, Santai paling banyak, terus di Muay Thai juga, kayaknya 2 itu amatir. Waktu sebelum fight di MMA. Prestasinya waktu itu di amatir di khusus Anda Muay Thai? Waktu itu masih berkompetisi di junior, dan karena latihannya belum sekeras atlet-atlet junior yang lain, karena waktu itu kan masa pertumbuhan dan lain-lain ya Bang ya. Kami dari orang tua juga nggak terlalu dikasih berat latihannya sekedar teknik, pengenalan dan lain-lain, dan mengenalkan diri ke kompetisi. Jadi cuman ada prestasinya, pernah juara nasional juga di kejuaraan junior, juga pernah perak perunggu seperti itu. Oke, itu kan start profesional di awal setelah lulus SMA kan? Wah, itu bagus. Nah SMA tuh biasa orang-orang suka berantem tuh. Nah, Itu kalau sejago Bang Boy, ada gak dulu yang gangguin tuh, yang ngajak berantem? kalau ngajak berantem kayaknya jarang. Iya. Ngajak berantem jarang, tapi berkelahi pernah. Pernah. Kayaknya hampir semua orang ini pernah semua berkelahi. Kayaknya zaman SMA sih harusnya. Ya, harusnya pernah semua ya. Pernah. 1 lawan 1, kayaknya 1 lawan lebih dari 1. Ya walaupun itu pasti sebagai martial artist itu kan untuk pertahanan diri. Betul. Ya kan, lupa gitu ya. Nah seru banget cerita dari Bang Boy. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Coba sekarang ke Danny Dava. Gimana start memulai karir di martial arts? Sebenarnya hampir sama ya. Mengenal martial arts itu dari kecil. Karena kan papa saya kan fighter juga, dan juga pelatih. Sampai jadi fighter, selesai fighter dia jadi pelatih. Itu dari kecil. Tapi kalau memang terjun ke dunia fight-nya, itu mulai serius itu 2016 kelas 1 SMA. Itu mungkin kalau nggak ada SKO sekolah keberbakat olahraga, mungkin saya nggak jadi atlet mungkin. Dan itu pun kejadiannya ini agak lucu nih. Jadi sekolah saya itu kan tahun pertama, angkatan tahun pertama. Posisinya kebetulan ada cabur khusus Santa, dan papa saya juga pelatihnya. Jadi pas bilangin kan SKO buka gini mau nggak kamu ini masuk SKO, lagi makan nih, mau, saya bilang, tapi jadi atlet. Saya kan soalnya kan sebelum jadi atlet main skate aja, terus ada juga ya dikit-dikit lah main batu akik, Jago main skate. Saya pernah nonton. lumayan lah. Tony Hawk, suka Tony Hawk. Lumayan lah. Tapi biarpun nggak jadi atlet, kami tetap latihan bela diri. Bang. Nah itu. Oh I see. Itu tuh wajib kalau di kami. Ya, jadi tahu-tahu masuklah asrama. Nah, disitulah permulaan semuanya dimulai sampai ke titik sekarang. Saya masuk SMA, asrama, sekolah atlet, bertanding amatir, terus lulus sekolah, kuliah, COVID. Setelah COVID 2021 mulai start profesional MMA sampai sekarang. Pada saat jadi masuk SKO, jadi atlet kan berarti amatir. Ya. Waktu itu di disiplin apa? Wushu Santa, terus di Muay Thai juga, terus sempat juga dulu main kebar sampo juga dulu, sempat juga main terus. Dia selama di SKO, timnas Nusantara untuk SEA Games, walaupun tidak sampai SEA Games, tapi masuk tim, terus timnas MMA amatir. Oh, yang ke Bahrain. Bahrain, betul nggak? Bahrain. Terus waktu di Wushu Sanda itu waktu itu SEA Games tahun berapa? 2019 loh. SEA Games Filipina. Filipina. Oh, Filipina ya. Walaupun nggak sampai SEA Games tapi masuk pelatnas. Berarti kalau Danny Dava nih karir profesionalnya mulai tahun berapa? 2021. 2002 itu baru karir profesional pertama. Baru kan? Wih, 2021 terus 4 tahun selanjutnya ini alumni Road to UFC ya. Setelah 4 tahun Road to UFC. 4 tahun ke UFC. Sadis. Lanjut lagi ke Bang Boy, tadi kan baru cerita sampai
profesional karir. Iya. Saya tuh udah nonton lama kalau Bang Boy. Tahun berapa itu? Itu One Pride itu pada saat itu kan menjadi breakthrough ya. Nah, Waktu itu kita sempat penyuka martial arts tuh pada wah betul. sempat wah yang saya tahu waktu itu boxing tuh yang masih rutin kalau nggak promotionnya Chris John, Doughty Jordan, kalau nggak di TVRI. Iya. One Pride masuk tuh, weh itu hype banget tahun 2016 ya. 16. 16 kan, nah, saya udah nonton tuh Bang Boy. Nah boleh diceritain tuh waktu itu umur masih sangat muda, gimana waktu itu karir pertama di One Pride dan sempat vakum kan? Ya. Boleh ceritain lebih lengkap ya? Waktu fight pertama, waktu saya masih 17 tahun. Sampai 17 tahun. 18. Sweet 17. Sweet Sam. Sweet 17. Jadi 2 kali fighter yang kita fight paling muda di One Pride, walaupun waktu itu belum rezeki kita Bang, untuk dapat sabu. Terus habis dari situ sempat vakum, fokus ke amatir. Di amatir juga ada sempat vakumnya, ada ceritanya lagi nih Bang. Kalau boleh tahu, sorry tadi sempat vakum, itu sampai tahun berapa? Dari terakhir 2000, kalau nggak salah 2017 aktif, terus main 1 kali di 2018, terus main lagi di One Pride itu baru 2025 Ya, bulan Juli Bos. berarti 2019 udah vakum tuh ya? 2018 18. belum terakhir. Boleh tahu nggak kenapa vakum ya? Waktu itu fokusnya di amatir lah, karena 2018 masuk 19 kebetulan masuk ke tim SEA Games untuk sambo di Filipina. Nah, jadi fokus di situ. Habis dari sana ternyata PON Papua waktu itu COVID 2020, dan lain-lain, ya. ya, COVID dan lain-lain stop lagi Bang. Habis dari PON Papua belum ada kegiatan segala macam sampai akhirnya fokus lagi ke PON Aceh Sumut untuk sambo lagi. Sumut 2024. 24. Nah, jadi putus-putus belum ada kesempatan untuk bisa main di profesional. Nah terus ketika memang vakum itu, kalau boleh tahu tuh kenapa tuh? Apa emang, ayo udahlah kita coba hal lain dulu, apa refreshment? Butuh gak sih untuk atlet sekelas Danny Brothers yang memulai dari awal, apakah ada titik jenuh gitu? Kalau untuk refreshment kayaknya benar ada butuh sesuatu yang baru juga. Dan kalau kita itu melanjutkan itu lebih gampang daripada memulai. Jadi sudah berhenti lama, kita kayak seakan-akan mencari momen yang tepat untuk mulai lagi. Jadi kesannya kayak gitu lah, nunggu nanti sudah ini, sampai akhirnya kita keterusan 2025 baru itu mau nggak mau harus main, kalau nggak kapan lagi gitu. Nah terus pada saat vakum itu, Bang Boy kegiatannya apa? Waktu itu fokus amatir, melatih dan lain-lain, sampai ada juga kegiatan mencari-cari kegiatan. Gimana? Anak muda lah Bang. Kegiatan mencari-cari kegiatan, gimana itu? Coba-coba sempat berpikiran, wah buka apa lah ya, sampai mempelajari resep-resep pecel lele dan lain-lain, gitulah Bang. Sempet ya? Sempat Bang, mempelajari, lihat kan, wah ini pecel lele ini mantap juga nih Bang. Pelajarin lah cara bikinnya, tapi nggak sampai buka, belajar itu doang. Sempat host TV, Wah. lokal, tapi nggak jadi juga Bang. Ya kayak mencari-mencari. Tapi tawaran udah ada gitu ya? Sampai ambil gambarnya 2 kali kan? Udah ya? Udah. Terus kenapa nggak lanjut? Kayaknya nggak cocok sih Bang. Nggak cocok. Iya, namanya kan mencari-mencari. Ya emang udah jiwanya tuh di bela diri gitu. Kayaknya seperti itu. Kita ketarik-tarik lagi. Benar. Nah ngomong-ngomong waktu vakum itu kan Danny Dava adeknya lagi naik-naiknya tuh. Terus juga keterima roti UFC. Itu apakah itu jadi bensin tambahan tuh, untuk membakar, wah gue harus main lagi nih dengan skill yang gue punya gitu. Betul Bang. Jadi 2023 dia lagi main terus ya Bang ya, lagi lawan siapa? Perebutan gelar juga waktu itu. Enggak. 2023 ya. Nah itu udah mau main saya Bang. Cuman waktu itu lagi fokus ke prapon. Habis prapon fokusnya ke pon. Jadi tinggal nunggu waktu aja waktu itu. Memang niatnya sudah mau main, sampai akhirnya baru bisa main tuh 2025 gitu maksudnya. Oke. Terus ngelihat Danny Dava pada saat itu Road to UFC itu ngebakar banget. Wow, nggak bakar banget pasti. Kita lihat yang Road to UFC golongan pertama itu aja udah ngebakar kita. Apalagi adik kita sendiri yang main, pasti di bensin itu.
Oh iya, saya baru ingat. Proto UFC yang pertama tahun berapa? Itu angkatan Bang Boy semua ya soalnya. Wah, betul betul. Nah itu gimana tuh rasa kebakaran? Wah, teman-teman gue zaman dulu nih gitu. Betul. Yang satu kita penasaran di mana level kita, ya kan? Karena selama ini di one fight kita jarang bertemu dengan fighter luar. Itu waktu UFC kan fighter-fighter terbaik, Bang. Ya. Bukan sekedar orang luar negeri yang disuruh fight kan? Itu terbaik di negara masing-masing. Bukan negara biasa, negara-negara terbaik Asia itu. Jadi kita mau tahu level kita di level elit MMA Asia itu di mana. Kita kan penasaran semua Bang. Terus lihat permainan segala macam, ditambah lagi Bang JK Saragi, ya kan, menang KO bagus banget kan, sampai lolos di UFC itu jadi bensin betul dong buat kita pengen benar-benar, wah ini bisa, level ini bisa. Itu ada jalannya udah ada, tinggal kemauan dan kesempatan lagi, gitu. Oh gitu ya. Itu langsung start training lagi, Bener, apa bener. lagi. Benar. Jadi ngebuka kita kan sebelum ada one fight, kita fighter MMA Indonesia ini mau main ke UFC itu lewat mana? Iya, Benar kan? betul. Komunitas MMA Indonesia ini saya rasa sebelum one fight udah jalan terus. Betul, Jalan setuju. terus. Tapi fighter ini mikir mau masuk ke UFC itu Mediumnya, ya. lewat mana? Ya. Setelah ada one fight dengan relasi segala macam menembuskan ke top UFC segala macam kan ini bikin kita fighter tuh, oh inilah, ini jalannya. Ya. Tinggal kamu mampu nggak sih? Jalannya udah ada dikasih. Mampu nggak lewat jalan itu? Dan kita tahu jalan itu susah. Ya. Soalnya kalau jalannya udah kelihatan mah, gas terus, nggak usah direm, ya kan? Berarti dia punya temboknya dirobohin ke jalannya juga. Iya, iya. Ya menarik nih ngomongin komunitas MMA di Indonesia, emang sebelumnya udah jalan terus. Benar. Sebelumnya kan mungkin awalnya Pak Dedi ya, ayah dari Denny Dava dan Denny Arif kan TPI Fighting Championship pada saat itu ya, Iya. start. Terus tahun 2010-an tuh setahu saya komunitasnya suka bikin pertandingan di daerah-daerah Bangsa ada tuh. Iya, ya iya. tahu kan ya, yang lawan bela diri ini lawan bela diri Iya. apa ya, akhirnya baru lawan Pride. Jawa Tengah kan, Oh ya. ya Jawa Tengah, di Bandung juga kan sering ini. Nah ini kalau kalian tadi kan Bang Boy cerita sampai akhirnya dia comeback tahun 2025. Nah comebacknya ini impresif sebenarnya. Comeback pertama tuh di One Pride 87 ya, Iya, Bandung lawan Supriyandi Supriyandi. Hasilnya menang KO menang KO. Pertandingan kedua lawan Cina Lawan 488 menang decision. decision, dan itu Cina pada saat itu Cina yang dilawan juga bukan main tuh dari camp. Itu dari UFCPI atau bukan waktu itu? Saya kurang tahu, kayaknya nggak kurang tahu. Tapi high level Chinese MMA atlet lah ya. Betul Bang, betul. Dan sekarang Bang Boy mendapatkan beasiswa ke UFC Performance Institute dari comeback-nya yang luar biasa. Sekarang, tadi udah cerita sampai amatir tadi ya? Ya, Kalau Denny Dava sampai amatir tadi. Gimana start dari amatir waktu itu Bahrain? Mungkin boleh cerita tuh di Bahrain tuh tim nasional seperti apa sih? Waktu itu kok bisa pilih, terus tandingnya seperti apa? Kalau gini, ya itu kita ada ber-10 kan, Ya. kita ada ber-10. Terus tahu-tahu yang ke Bali cuma 8. Nah, terus yang 8 itu yang berangkat cuma 5. Nah, coba tebak, saya bagaimana? Biasa kalau jagoan kalah-kalah di awal nih, yang di 8. Udah nggak? Nah, Wes. Padahal kita nggak tahu infonya, nebak-nebak aja. Terus lanjut. ya begitulah. Terus jadi gini, yang berangkat 5, Ya. ya saya yang 3-nya, terus sudah pulang tuh, balik kuliah pada normalnya. Terus tahu-tahu ada persiapan, 2020 ada persiapan ke Jumnas Sambo kalau nggak salah, lagi persiapan, boom, covid semua, stop semua kita kan, stop semua. Ya pada orang covid pada normalnya lah, keluar rumah nggak bisa, semuanya kosong, kegiatan nggak ada. Sampai selesai covid, One Pride mulai itu pas covid itu bulan 6 atau bulan 7 nggak salah, Juni apa Juli pas 2020. Terus tahu-tahu Desember 2020 panggilan One Pride, siap, udah persiapan, udah ready, udah sampai ke hotel, udah karantina. Iya. Boom, sial lagi positif covid.
Wah, Fight pertama positif COVID. 2020 positif COVID, padahal badan fresh juga. Enak, ibarat kalau ada orang tuh dipukul langsung bisa kan istilahnya kan. Tapi boom, COVID 2020 batal main lagi. Terus gitulah, sudahlah ini berlalu. Yang berlalu 2021, tahu-tahu bulan Juni 2021 one try pertama main one try. Yang ditakutkan bukan masalah berat badan nggak masuk lawan, enggak, COVID-nya ditakutin. Untungnya lewat aman, tanding pertama sukses. Suksesnya gimana, lawan siapa, masih ingat gak? Ronald. Lawannya Ronald. Mas Rana. Oh, Mas Rana. Wah, gimana tuh ceritain? Menang submission ronde 1 menit 45 apa nggak salah. 1 menit 45. Ronald debut juga. Sama-sama debut. Oh, ini berarti itu partai debut yang dua-duanya menjadi atlet top nasional nih ya. Ya bahkan emang udah pada mau ke internasional mungkin ya. Oh, terus gimana waktu lawan Ronald mulai di breakdown kayak gimana permainan? Ya ada adu striking dikit. Saya 2 kali pak takedown dia. 2 kali takedown. Enggak. Satu kali takedown, terus ada percobaan submission, terus saya berdiri lagi, saya takedown dia, tahu saya ambil arm triangle. Terus tahu dia tap, dah saya gitu jalan. Ya cepat tandingannya. Terus ngeliat Ronald sekarang gimana ini? Terus terang aja ya. Senang ada, iri juga ada. Karena kan gini, kita sama-sama memulai start yang sama. Saya juga kan ya sempat title fight tahun lalu juga, walaupun nggak dapat juga kan, tahu-tahu Ronald dapat. Jadi saya merasa kayak kayaknya saya harus ketemu gitu. Saya harus ketemu Ronald nih. Pokoknya ya gitulah, kita sama-sama bertumbuh kan. Terus senang juga Ronald juara sekarang. Berarti ada keinginan untuk rematch sama Ronald? Apalagi Ronald sekarang pegang belt kan? Pastilah. Apa yang udah diganti mau deh? Oh kan? Mau langsung, tapi bisa lah. Tinggal berat badan aja. Tinggal berapa aja sih. Ini ngomong-ngomong berarti Bang Boy sama Denny Dava nih, Denny Arif Denny Dava dulu di lightweight ya? Ya sama. Sama-sama di lightweight tuh. Nah, ngomongin itu, nanti boleh cerita lanjut, tapi saya mau nanya, di lightweight siapa aja nih fighter yang menurut kalian top nih dan pengen kalian hadapin? Soalnya kalian kan mentalnya ini mental warrior ya, pasti mereka mau ngetes diri kan? Ya, beberapa nama yang pengen banget kalian lawan, dan kenapa? Kalau di lightweight sekarang kita lihat, yang jelas Ronald, karena dia pemegang sabuk. Nggak mungkin dia bisa sampai ke situ. Divisi lightweight ini saya lihat salah satu divisi sengit. Ya, Bisa jualan di situ pasti jagoan. Ronald Siaan. Terus kedua Prawira, bagus juga itu sebenarnya. Prawira. Ada Alan Lolo, sama itu bagus juga, sama-sama dari Bali VPP. Terus masuk lagi Windy Mati 5. Kita tahu dia juara di 77, turun kelas ke 70, otomatis lemak-lemaknya dibuang. ya. Ini jadi versi Windy yang lebih Slim. kayaknya lebih cepat gitu Ya. kayaknya. Terus Firman Muharam Ya. naik juga ke 70. Ini nama-nama yang harus diwaspadai, yang harus diperhitungkan juga buat fighter-fighter di lightweight. Ya, ada banyak banget fighter-fighter bagus, dan semuanya kalau dihadapi itu siap. Itu kalau dari Denny Arif, versi Denny Dava siapa aja? Dan kenapa? Hampir sama sih. Hampir satu jawaban ya. Banyak lah, ada Alan, ada Prawira, ada Ronald, Winry, ada Firman juga. Intinya dikarenakan kita fighter di lightweight, mereka juga di lightweight, siapapun tancap gas. Itu aja. Demi sama. Demi sabuk. Nah, Denny Arif nih kemarin baru berhadapan dengan Alan Lolo, walaupun bukan di One Break dan bukan MMA. Dan itu sangat-sangat sengit tuh ya, sangat sengit banget. Pengen nggak melawan Alan Lolo lagi ke depannya? Kalau memang harus lawan Alan Lolo, kita lawan. Karena Alan Lolo ini fighter yang tantangan menurut saya. Dia selama ini dia fight di one fight, kita lihat dia menang cepat terus.
pukulannya kan eksplosif. Ini harus diwaspadai. Kemarin saya menang di striking ya, di luar. Kalau di MMA kan belum. Ya, jadi saya penasaran gitu pengen main lagi di MMA. Penasaran ya? Penasaran pasti. Jadi kalau ada kesempatan gas. Gas. Oke, mantap. Ini seru banget ini lightweight, benar-benar kelas neraka lah ya, bisa Benar, dibilang benar. ini sadis loh. Nama-namanya ngeri, ini persaingannya ngeri banget loh. Maksudnya bakalan ada a lot of very good matchup di sini nih. Betul. Benar-benar top name di Indonesia gitu loh. Pasti. Oke, tadi kan ini cerita, jadi kita jadi melebar tadi. Dari dia debut, saking seru ya. Debut lawan Mas Rana. Selanjutnya gimana ya waktu itu karir MMA? Ya sampai 4-0 lah ceritanya. 4-0. Terus tahu-tahu saya dihadapin sama Angga. Pemegang sabuk pada Pemegang saat itu. sabuk. Pada saat itu. Dikarenakan sebenarnya sempat ada istilahnya tajam dan kering. Tapi dikarenakan lawannya ini mundur banyak alasan, jadi otomatis nggak dilawan lagi pada saat itu. Ya otomatis langsung Angga. Saya pikir gini, sama bapak saya mikir gini, tujuannya pasti ke dia kan. Ya langsung aja dia aja udah. Kalau mainnya interim, menang atau selalu dia langsung dia aja udah. Jadi gini Bang, kita sebagai tim. Jadi waktu lawan Angga, itu sebenarnya Denny Dava itu kan masih muda. Masih dalam proses perkembangan. Umur lo waktu itu? Pak, berapa? Pokoknya begitu. Dua. Begitu. Dua kan? 23. Perhitungan kita Fresh graduate tuh kalau anak-anak kuliah. Iya. Fresh graduate ya kan? nyari kerja, Bang. Lagi nyari kerja. Jadi perhitungan kita sebenarnya belum mau lawan Angga. Kembangkan diri dulu. Nanti baru lawan Angga. Tapi karena lawannya, dia dikasih lawan, banyak kan nolak lawannya. Terus Angga juga nggak punya lawan. Karena pada akhirnya nanti bakal lawan Angga juga kalau mau sabuk. Jadi digas lah di saat itu. Itu Bang. Sebenarnya untuk kita nanti sebenarnya mau lawan Angga, karena dia masih berkembang lagi. Tapi ya nggak digas lah. Dan pada saat itu memang Denny Dava belum menang ya lawan Angga. Belum. Dan biasa nih kalau kalah gitu pasti banyak yang dipelajarin dan diimprove. Itu apa aja tuh pada saat itu? Yang jelas 3 tahun. 3 tahun. Juga kan Mas Angga juga kan umur lebih matang, pengalaman lebih jauh. Jadi ya tutupin semua kekurangan dulu. Dan setelah lawan Angga, lawan siapa lagi tuh? Hatoropan, Abang Hatoropan Simbolon. Hasilnya? Hasilnya menang ronde 1 RNC. Rusia. Selanjutnya? Terus kan sebelum Michael Materu baru Angga. Jadi sempat Indonesia lawan Cina. Oh iya, Yang di Bali. yang di Bali. Di Bali. Itu juga menang ronde 1. Sweet. Kuncian Gede Kencuk 59 detik. Menang juga. Terus selanjutnya Road to UFC. Road to UFC yang seperti kita nonton lah. Pertarungan Road to UFC, saya kalah di gulutin juga lagi-lagi. Habis saya gulutin orang, saya digulutin lagi. Terus habis Road to UFC bulan November kita 88. Kontrak 88 itu ketemu Cina lagi. Oke. Tuh, saya pikir tuntaskan ini. Harus selesaikan itu. Ya. Menang 3 ronde decision itu saya 8 kali main, 28 kali fight MMA. Itu 9 fight. 9 saya baru 1 decision. Sisanya finish semua. Ini semua finisher ya. Iya. Ini nggak 3 fight terakhir international fight lawan China terus. Nggak. Iya kan? Nggak juga mikir. Dan sekarang dapat beasiswa ke Shanghai. Shanghai lagi. Ini ada apa nih sama negeri Cina ya kan? Kayaknya magnetnya kuat nih. Apakah ada ilmu tanda dari China? Nggak tahu. Mungkin ya kan? Kayak perguruan kungfu mungkin emang di sana ya. Rezekinya di sana. Carilah ilmu sampai Negeri Cina, iya betul. Nah itu tuh UFC Performance Institute Shanghai ya, carilah ilmu sampai negeri Cina. Bisa jadi tagline dari Brothers. Oh iya betul. Iya kan? Betul. Ngomongin itu, kita lanjut loh ke Road to UFC. Waktu itu saya juga datang ya, ikutan kita berangkat bareng. Satu tim kita. Boleh ceritain nggak? Itu apa sih artinya untuk karir seorang Denny Dava? Keberkahan besar.
gebrakan besar. Apalagi kita kan, pokoknya apapun itu yang berurusan dengan UFC, pasti momen istilahnya langka lah. Jadi harus maksimal lah di sana kan. Ya ke Road to UFC juga, ya bertemu beberapa fighter UFC kan yang biasa kita dari TV sampai harus pay per view dulu, bayar lagi, cari lagi, ini ketemu langsung. Ya kayak nyangka aja pas itu nggak nyangka aja. Pakai celana UFC apa sebagai, saya bilang Ya. saya masih pikir, sampai sini bisa. Saya masih bilang, sampai sini gitu Pak. Oh bilang kayak gitu ya? Aduh, sampai sini. Kita juga bilang sampai sini. Kalau bahasa sampai siku kita sampai sini kita Ya. Tuh. Nah, walaupun hasilnya nggak sesuai keinginan, tapi pengalaman besar dapat lah. Dan tahu-tahu dipanggil lagi, berurusan lagi sama UFC, UCBI. Udah rezeki di situ seperti yang tadi kita omongin. Udah benar ya kan? Apalagi papa saya bilang gini, kan ceritanya saya kan podcast tuh, saya kan si Putu bilang sekali seumur hidup, pas pulang papa saya bilang enggak sekali seumur hidup, dan dia bilang enggak sekali seumur hidup, nanti kamu kesana lagi, dia bilang. Wah papa dia bilang kesana lagi, ke tempat yang sama lagi, itu benar ngomong apa saya. Iya benar. Nah kemarin kan mungkin kalau Denny Dava nih udah masuk ke UFC Performance Institute kan, di sana juga ngeliat itu gimana akhirnya nanti bisa dapat beasiswa untuk berlatih sama kakaknya di sana. Itu rasanya gimana? Apakah kayak udah mikir nih, nanti kita bakalan latihan di ini, bakalan makan bareng di sini, atau bakalan masuk ke recovery room? Udah ada pikiran gitu gak? Udah ngayal-ngayal gitu? Bingung sih, ngajarnya bingung juga sih gimana Bang. Soalnya kalau lihat di UCPI yang kita lihat kemarin ya, itu kalau ibarat kita main game itu ability tempat itu rata kanan semua. Jadi untuk orang latihan, palu gak ada, palu mau gua ada, Ya, recovery ada, matras mau saya bilang, cage MMA dia ada, latihan beban lengkap banget. Jadi lari aja nggak perlu di lintasan lari. Ya. Mereka ada treadmill otomatis sendiri. Kolam berenangnya macam-macam lah. Jadi bingung mau startnya dari mana. Ya. Sudahlah kita serahkan sama pelatih di UFCPI. Ya ikut aja lah. Bingung. Kemarin saya nonton dokumenter tentang UFCPI. Kalau kata pecinta martial arts khusus MMA itu tuh Disneyland buat pecinta MMA. Jadi playgroundnya banyak. Yang tadi bingung mulai dari mana nih ya? Kalau kata Rejerto, taruh kasur aja di atas matras, tidur di sini. Bangun pagi latihan apa aja bisa. Kalau kata Rio kemarin. Oh dia bilang gitu. Nah seru udah sampai UFCPI. Kita sekarang ngomongin UFCPI. Sekarang persiapan apa aja nih dari Bang Boy dulu? Kayaknya yang udah dipersiapkan untuk mendapatkan UFCPI, dan setelah dapat kabar kan mungkin 1, 2, 3, 4, udah 4 bulan ya? Ya. Kira-kira kalau dari Denny Arif sendiri udah apa aja yang disiapin? Yang jelas kita persiapan latihannya, karena kita tahu di situ pasti latihannya gila. Jadi fisik harus dipersiapin, terus mental juga Bang. Karena mau gimana pun kita di sini kita udah prepare bahwa nanti itu bukan tempat main-main, bukan tempat wisata kita lihat orang mati enggak. Kita nggak tahu nanti kita diapain, apa kita sparring dengan intensitas tinggi atau latihan fisik intensitas tinggi segala macam, kita harus siap dengan mental. Terus itu aja paling lawan-lawan sparring dan segala macam udah kita ya dipikirin di kepala. Persiapan mental ala Denny Arif gimana ya? Cara nyiapin mental tuh gimana sih? Untuk memasuki UFCPI gitu. Kalau saya simple, gak rumit-rumit kayak saya pikir kemungkinan terburuk. Saya selalu berpikir kemungkinan terburuk. Ini begini. Sampai pikiran saya kemungkinan terburuk itu mungkin seluruh fighter bully saya pun bisa terpikirkan. Kemungkinan terburuk itu paling buruk ya Bang. Dan kita tahu kemungkinan terburuk itu 90-90% tidak terjadi. Jadi yang terburuk aja kita udah siap, apalagi 99% lain yang nggak mungkin ke situ gitu. Jadi ya itu, jadi saya lebih siap. Kalau untuk
mental itu kan aspeknya banyak. Benar. Tadi bagus banget ya, saya juga baru ngeh tuh. Itu caranya ya, kita prepare for the worst gitu. Jadi Ya. itu kan kalau terjadi yang itu udah siap, gimana yang bagus-bagus yang Ya. yang nggak lebih buruk dibanding itu. Selain itu pasti mental kan support keluarga. Ya, Nah, tadi kita ngobrol ternyata istri mau melahirkan anak Ya. kedua. Nah itu gimana? Apakah itu menjadi bensin tambahan nih? Pertamax turbo tambahan ya kan? yang pertama jelas ini istri saya lagi mengandung anak Ya. dan ini HPL istilahnya kalau gitu. Sudah hari-harinya kita nggak tahu, mungkin sekarang saya tinggal nunggu telepon malam nanti atau besok, sedangkan saya sebentar lagi berangkat. Yang jelas saya usahakan lahir dulu baru berangkat. Dan ini perjuangan saya, Bang. Dan istri saya juga punya perjuangan. Ya saya paham itu dan memang mau saya menemani terus. Tapi dunia tidak bisa ideal seperti itu, Bang. Dan saya harus paham bahwa yang hidup, yang berjuang bukan hanya saya. Istri saya juga begitu. Jadi saya harus ikhlaskan itu. Saya sudah bilang sama istri saya juga, istri ngobrol, ya udah mau gimana saya berangkat. Karena kalau kita mau enak-enaknya aja, orang lain juga banyak kayak gitu. Kadang nggak pulang-pulang bertahun-tahun gitu kan, dinas di luar segala macam. Nah, kita cuman ini UFCPI, siapa yang nggak mau gitu kan? Ya. Jadi ya udah, mau gimana? Jadi saya nggak bikin sedih-sedih apa ya. Memang gini jalan. Ya itu juga malah bikin memacu ya, malah memacu kan. Jadi saya datang ke sana, saya nggak mau sia-siakan. Mungkin rezeki anak juga tuh. Wah, Iya kan? amin. 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 Jadi pikiran saya udah, Iya. saya datang ke sana jangan sia-siakan. Karena saya ninggalin segala macam, kita habis-habisan di situ. Iya. Let's go. Let's go. Sekarang Denny Dava, gimana persiapan bentar lagi berangkat? Udah nyiapin apa aja? Udah 4 bulan nih, kurang lebih ya. Kurang lebih. Ya dari kondisi fisik ya jaga-jaga kondisi, biar kalau kita datang udah saya tancap gas aja udah. Kondisi fisik, tempo beban, teknik, pokoknya badan dijaga. Terus ya kalau untuk mental hampir sama sih. Ya kemungkinan terburuk kita harus pikirkan juga. Hampir sama. Persiapan mental. Sama mental hampir sama. Kadang saya tuh kalau mau fake ya, saya kadang tuh walaupun ini nggak akan terjadi, saya menjelma mata, saya mikir ini kalau gimana muka saya dipukul orang di bawah ini gimana rasanya. Oh gitu. Iya, saya mikir tuh, bayangin muka orang buk. Tapi kan itu kan ya kita nggak mau, tapi harus dibayangkan. Jadi istilahnya siap perang lah, siap perang, baik buruk hantam aja udah. Tapi ada orang lain yang kalau mikir terburuk malah dia tahu. Takut. Malah dia takut. Jadi mikir buruknya sambil happy. Sambil dikepukin kita mikir happy lah. Ada orang lain kan mikir terburuk itu down. Iya. Oh ini lawannya kuat, dapat sakit gitu. Kalau kita untungnya tipenya bukan seperti itu. Jadi cara ini agak sukses. Cara untuk pikirnya. Versi kita. Agak sukses lah. Berarti kalian tuh suka sharing ya? Sama kakak adik, maksudnya gara-gara kan menghadapi tantangan yang gak sama tapi serupa lah. Sebenarnya bukan sharing kayaknya, Bang. Karena kita mengalami pengalaman yang sama di momen yang sama itu mungkin ya saling melihat gitu kan. Jadi, Tapi sering juga ngobrol apa bahasa sekarang deep talk ya. wah, TikTok kayaknya enggak. Enggak juga. Oh enggak. Enggak pernah kayak. Atau diskusi untuk ngadepin kayak gini mental kita harus kayak gini gitu. Kalau diskusi mental kayaknya enggak, tapi diskusi strategi teknik nanti dia gini kok masuk gitu. Sering. Oke. Tadi kita udah ngomongin persiapan fisik mental, terus saya pengen tahu nih mata seorang pelatih, ayah kalian, Pak Dedi, di mata kalian apalagi bentar lagi kalian kan dapat beasiswa UCPI, pelatihnya kan akan berubah tuh. Iya. Ya di sana. Itu gimana? Mungkin dari Bang Boy dulu. Sebenarnya memang harus kalau mau berkembang, ya kan kita nggak bisa di tempat aja, kita harus mencoba ke lain-lain. Dan nggak bisa kita minta bahwa kita yang ngelatih segala macam, itu kan nggak berkembang gitu. Ya. Butuh orang lain. Dan kita tahu ilmu ini banyak. Ya. Apalagi UCPI kan, salah satu yang terbaik di dunia kan. Jadi ya biasa aja bro. Dan saya juga udah pelatnas, udah pernah pelatda dengan pelatih yang berbeda-beda ya aman-aman. Kalau ini Dava? Hampir satu suara, tapi ya ini tantangan baru sih, dengan bahasa yang berbeda, Ya itu masa. dengan bahasa yang berbeda juga, jadi ya kita harus penyesuaian lagi.
Tuh, tapi kok terus terang ya saya paling cocok sebenarnya latihan sama papa saya sih. Tapi kan ini kita ya siapa sih nggak mau yang ditanganin sama tim UFC Ya. ya kan. Jadi ya papa saya langsung angkat gas. Jadi ya paling penyelesaian bahasa sih, bahasa tempat paling sama circle dan lingkungan yang baru juga lebih penyelesaian ke situ sih, sama lebih siap badan siap mental aja selama persiapan ke sana nanti. Karena bahasa kan beda sih. Bahasa beda. Nanti sparring atau pasangan kan pasti ada pasangan. Nah, kita mikir itu. Kadang kan nggak ada pasangan segala macam. Kita harus ngomong kalau sama kita lagi pasti bisa. Cuma ya ubah. Ya, enak latihan di sini aja udah. Ya. Kalau endingnya sama gitu aja. Kalau saya mau nanya, misalkan apakah gimana kalian melihat Pak Deddy sebagai seorang ayah dan pelatih nih, sampai nggak bawa kalian ibaratnya sampai titik saat ini gitu? Mungkin dari Bang Denny Arif dulu. Yang paling vital kayaknya selain keilmuan olahraga. Kalau keilmuan olahraga tuh kayaknya biar minimum lah Bang. Ya. Kalau mau jadi pelatih ya situ kan untuk sukses. Yang kedua yang sangat ininya kayaknya dari mentalitas. Bukan cuma kami yang ngomong, yang lain-lain juga, dan bahkan cabang lain juga bilang kayak gitu yang kita sering-sering tahu. Jadi tidak ada mengeluh, kami tidak ada budaya mengeluh. Jadi kalau kamu mau latihan, ini dunia yang kita sukai. Tidak ada yang paksa kamu masuk ke MMA. Terus kita masuk ke situ, tiba-tiba nanti di masa pensiun namanya masa pensiun tidak diperhatikan sekali. Siapa yang suruh masuk ke situ? Terus lagi latihan, kita nggak bisa maju nih. Kita begini-begini kurang, gimana mau menang, alat ini kurang, kan banyak yang kayak gitu ya Bang ya. Tapi besok datang lagi ke tempat latihan, bilang nggak bisa maju sekarang, besok datang lagi, oh, nggak mau, memang bilang ini dunia yang nggak bisa, berhenti Bang, karena ada yang maksa. Ini kan dunia yang kita sukai. Jadi mentalitas kami haram ngeluh. Itu yang diajarin dari ayah. Sebenarnya tidak diajarkan, tapi dicontohkan. Jadi kami yang ikut seperti itu. Oh, itu tuh yang lebih keren tadi. Iya. Tapi dicontohkan Ke semua, bukan hanya kami berdua, ke semuanya. ke semua atlet di Bengkulu Impact Camp ya. Yes, betul. Kalau dari Dava, Sama lagi, sama lah satu suara. Ya kalau ya sama sih, papa saya juga ya menekankan untuk nggak ngeluh, nggak ini nggak itu. Ya balik lagi sih, kalau papa saya itu orangnya gini, kalau misal kamu mau masuk betul. Ibarat kalau jebur basah, kalau enggak udah nggak usah tentu, jangan kasih tentu. Itu totalitas lah ya. totalitas. Kalau memang enggak, udah nggak usah tentu. Kalau mau udah masuk aja. Sama saya kayak saya jadi atlet dulu pertama awal-awal. Papa saya bilang gini, kalau mau betul nak, kalau enggak nggak usah sama Iya, sekali. iya. Gitu, daripada mau nggak mau jadi beban aja. Itu jadi ya udah tertanam di sini udah. Oh iya, itu sih yang penting tuh. Ya Apa mentalitas itu, Iya. perspektif itu tuh untuk akhirnya kan dari perspektif dia langsung jalannya ke aksi kan, ke action. itu sama kayak pas saya di asrama dulu. Saya terus terang aja, saya orangnya pas zaman sekolah tuh bisa dibilang agak manja. Jadi tahu-tahu masuk asrama, ada jam asrama, terus juga apa diawasi apa sebagai ya nggak semuanya sesuai dengan kita. Saya sempat saya bilang kayak mau berhenti kan, tapi mikir ini bapak saya ngajarin ya nggak ada ngeluh, kamu udah masuk udah selesai aja sekalian. Iya, iya. Itu Betul. Keren tuh. Ya. Mindsetnya saya juga jadi belajar nih. Ini ngomong-ngomong depan kita ada Wah, roti kayaknya dari apa? limited. Limited Bakery. Wah, Enak nih. kita buka kali ya. Iya. Di nomor 1 nih. Di Bengkulu. Di Bengkulu. Sambil makan, kita nggak kerasa loh, kita ngobrol udah lama loh. Iya. Apa dari? Ini ngomong tadi kan udah UCPI, Ya. udah ngomong mentalitas, latihan di Bengkulu, terus pengen tahu sih, pasti kalian juga udah ini ya, udah research gitu ya, Betul. di sana gimana dan apa gimana untuk seorang Denny Arif. Harapannya apa nanti ke depannya? Soalnya ini kan suatu langkah baru nih. Ibaratnya ketemu orang-orang baru, ekosistem baru, berarti kan
peluang-peluang baru nih. Kedepannya apa yang seorang Denny Arif ingin capai di karir mixed martial art? Yang jelas untuk ke depan di kita ini, kita mau pelajarin semuanya. Mulai dari kita lihat sport science-nya, gimana dia melatih segala macam, latihan fisiknya. Karena kita tahu fisik orang-orang UFC ini kan luar biasa. Gimana dia bisa mukul sekuat itu dengan kelas berat badannya yang kecil-kecil tapi powernya kayak kelas gede. Terus itu mau kita lihat latihannya gimana. Terus kedua, culture, budaya di sana, pace, Etos kerja. etos kerja, intensitas latihan di sana itu kayak mana. Yang itu mau kita bawa nanti ke sini, fokus pulang. Juga teknik-teknik itu dan banyak hal-hal kita mau juga belajar gimana cara nurunin weight cut ala fighter elite UFC. Itu nanti kita mau pelajarin dia makan apa, caranya gimana kan. Kami tahunya secara garis besarnya begini. Nah, secara detail nanti kami mau pelajarin lagi gimana gitu. Oke. Kalau untuk tujuan lebih lanjut lagi sebagai karir MMA, bayangannya ke depannya ini bakal gimana? Setelah Enggak, no. Maksudnya setelah bergabung sama UCPI, itu kan semua yang didapatkan nih. Kira-kira ada bayangan nggak sih? Wah, suatu hari nih saya harus ada di organisasi ini, harus di atau misalkan di One Ranch harus seperti ini gitu. Ada bayangan nggak? Soalnya ini kan apa ya? Ini kan satu tempat baru lagi nih yang dapetin semua yang tadi Bang Boy jabarin tuh. benar. Kalau untuk di Mimpi besar di MMA. di MMA-nya yang jelas saya mau maksimal di situ. Nanti kemananya, kalau saya memang betul-betul jago, ya level saya level kelas elit dia, itu kita lebih gampang ngomongnya untuk UFC kemana ya. Yang jelas saya mau kejar ke level itu dulu. Dan Wantan telah membuka jalan nih UFC ya, dua mereka UFC ya. Nah saya mau manfaatkan itu UFC ya. Nanti kemananya kita lihat kemana kondisi kemana yang ditakdirkan Tuhan. Yang jelas saya untuk masuk ke UFC segala macam level saya harus level fighter UFC. Nah, ini jalannya salah satunya UFC ya. Situ. Berarti skill dulu lah ya. Skill yang dulu. mau di-achieve skill dulu Salah sama skill. knowledge tadi ya, pengetahuan. Nah. Buat Dani Dava, gimana? Ya intinya improve semua dulu, sadar diri itu penting. Kalau misalnya gini nih, saya ini mau UFC, mau gini mau jual dunia, tapi kalau skillnya masih di bawah kan nggak bisa juga kan. Jadi harus ya step by step, improve pelan-pelan sampai kita membataskan diri. Sisanya Tuhan yang atur mau bawa kita kemana. Tapi kalau terus terang, kalau tujuan semua fighter MMA rata-rata mau ke UFC. Pasti yang dari organisasi gede aja itu semua larinya mau ke UFC kan, apalagi kita, ya kan. Jadi intinya balik lagi, improve, lengkapin semua pelan-pelan, berproses dulu. Sisanya itu Tuhan yang ngatur. Kalau Tuhan lihat diri kita udah merasa wah ini udah pantas, udah ada aja nanti. Oke. Kalau untuk sekarang ya tugas kita ya berlatih, bertanding, ya bertumbuh, itu aja. Mantap. Oke, pertanyaan terakhir. Denny Arif, ada pesan untuk keluarga Bengkulu atau masyarakat Indonesia dengan nantinya bentar lagi Denny Arif bakal berangkat ke UFC Performance Institute Shanghai? Pesan mungkin mohon doa dan dukungan untuk dari terutama masyarakat Bengkulu dan pecinta combat sport Indonesia, karena untuk berangkat ke situ kami jadi 2 orang pertama Indonesia dan saya harap bisa mendapatkan hasil yang maksimal, juga kemampuan dan pengetahuan, pastinya gembengan fisik juga yang maksimal, sehingga nanti entah kemana, entah ke UFC kami bisa berkontribusi untuk kemajuan combat sport di Indonesia. Denny Dava, Sama yang jelas minta mohon doa dan dukungannya. Terus juga ya minta juga selama kami di sana keselamatan, minta doa. Terus juga kita di sini adalah salah 2 orang Indonesia pertama yang ke UFCPI. Jadi kita merasa semua barunya di Quebec ini ya Indonesia semua. Jadi ya baik buruknya nanti di sana akan imbasnya ke
Ken, Ya. Indonesia, Komar Sport Indonesia. Jadi ibaratnya kami di UCPI itu adalah wajahnya Indonesia saja Ya, di representasi UCPI. Indonesia. Ya. Jadi ya minta doanya semua berjalan dengan lancar. Itu aja sih. Oke, terima kasih Denny Brothers. Good luck untuk perjalanan ke depannya. Terima kasih waktu podcastnya. Pokoknya saya dan juga tim One Pride dan juga masyarakat Indonesia pasti sangat senang ya dengan kabar gembira ini, dan kami wish you all the best. Pokoknya segala kesempatan terbaik, segala dapatkan yang baik-baik nanti di sana. Oke, dan juga terima kasih buat HIPMI Bengkulu ya, udah menyediakan ruang podcast ini loh. Dan juga kalau kita sih sebenarnya selesai podcastnya kita masih ikutin perjalanan kalian latihan ya. Siap. Dokumenter nanti juga teman-teman harus nonton dokumenter Denny Brothers Road to beasiswa UFC Performance Institute Shanghai. Oke, itu aja, kita undur pamit. Dan seperti biasa, One Pride untuk Indonesia, oke? Let's go. One Pride untuk Indonesia. Woo! Let's go.